Suatu hari, seorang anak bernama Rudo diam-diam menyelinap ke tempat pengelolaan sampah untuk mencari barang-barang yang masih bagus yang dibuang oleh para bangsawan kaya. Namun aksinya tidak berlangsung lama karena seorang penjaga memergokinya. Dengan gerakan yang lincah, Rudo berhasil melarikan diri dari kejaran para penjaga. Keesokan harinya, kabar tentang penjarahan itu sudah menyebar ke seluruh kota. Di kalangan rakyat miskin, yang sering disebut sebagai orang primitif oleh kalangan atas, mereka semua tahu bahwa Rudo adalah pelakunya. Rudo? Seorang temannya yang bernama Chiwa menegurnya. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan penjaga jika Rudo tertangkap. Tapi Rudo beralasan bahwa barang-barang yang ia ambil bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak lama kemudian, 3 orang datang dan mulai mengejek Rudo. Mereka memperingatkan Chiwa untuk menjauhinya agar tidak tertular penyakit dari tangan Rudo yang selalu disembunyikan dengan sarung tangan. Apalagi Rudo adalah anak dari seorang pembunuh. Wilayah kumuh tempat mereka tinggal dulunya merupakan penjara bagi para kriminal. Penduduknya adalah keturunan dari para narapidana itu. Demi menghapus stigma, mereka berusaha menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Namun, semua upaya itu hancur ketika ayah Rudo membunuh banyak orang. Salah satu dari mereka bahkan yakin bahwa suatu hari nanti, Rudo juga akan mengikuti jejak ayahnya. Meski begitu, Chiwa tetap percaya bahwa Rudo bukan orang jahat dan ia tidak akan melakukan perbuatan keji seperti yang dilakukan ayahnya. Perkataan Chiwa membuat Rudo jadi salah tingkah. Ia bahkan sempat berniat memberikan sebuah boneka sebagai hadiah, tapi Chiwa keburu pergi karena dipanggil ibunya. Saat Rudo pulang, Rekto langsung mengejeknya karena gagal mendekati Chiwa. Ia juga menyuruh Rudo berhenti membahayakan diri sendiri. Meskipun mereka bukan saudara kandung, Rekto meminta Rudo mempercayakan urusan nafkah padanya. Tapi Rudo tetap ingin membalas budi. Sejak bayi, ia telah ditelantarkan dan hanya Rekto yang mau merawat dan membesarkannya. Meski begitu, Rekto hanya ingin Rudo bisa hidup normal. Sebab di dunia yang busuk ini, kejahatan sekecil apapun bisa berujung pada hukuman dengan cara dilempar ke lubang neraka. Sama seperti yang dialami ayah Rudo. Bagi Rudo, Rekto adalah sosok penyelamat. Sejak kecil, Rudo hidup dalam penderitaan karena rasa sakit hebat di kedua tangannya, diperparah oleh tatapan jijik dari orang-orang di sekitarnya. Hingga akhirnya, Rekto datang membawa pertolongan serta sepasang sarung tangan yang mampu meredakan rasa sakitnya. Tak lama kemudian, Rekto kembali menyinggung soal Chiwa. Ia menyuruh Rudo untuk segera memberikan boneka itu dan mengungkapkan perasaannya. Kalau terus menunda, bisa-bisa Chiwa keburu direbut orang lain. Lubang neraka, begitulah mereka menyebutnya. Sebuah lubang sampah raksasa yang menganga di bawah dunia yang mereka tinggali. Tempat itu bukan hanya menampung sampah, tapi juga menjadi lokasi eksekusi bagi siapapun yang dianggap melakukan kejahatan. Suatu hari, saat Rudo tengah menyaksikan proses eksekusi, ia dikejutkan oleh kehadiran Chiwa yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya. Bagi Chiwa, perlakuan para orang kaya benar-benar kejam. Mereka sengaja membangun wilayah kumuh tepat di tepi lubang neraka, seolah-olah ingin mengingatkan bahwa siapapun dari kalangan orang primitif yang berbuat salah akan langsung dijatuhkan ke dalam lubang itu tanpa ampun. Chiwa dan Rekto sama-sama menyayangi Rudo. Mereka cemas dan tak ingin melihat Rudo berakhir di dasar lubang neraka. Chiwa pun memohon agar Rudo berhenti menyelinap ke tempat pengelolaan sampah, demi keselamatannya sendiri. Mendengar semua itu, Rudo jadi salah tingkah. Ia lalu berterus terang pada Chiwa bahwa ia sengaja mencuri boneka tersebut karena yakin Chiwa akan menyukainya. Ia lalu memberikan boneka tersebut karena yakin boneka itu akan lebih bahagia tinggal bersama Chiwa daripada dibuang begitu saja ke tempat sampah. Chiwa menerimanya dengan senang hati dan berjanji akan merawatnya dengan baik. Rudo pun merasa sangat bahagia. Ia segera berlari pulang untuk memberitahu Rekto dan tak sabar melihat reaksinya. Namun, sesampainya di rumah, keceriaannya langsung berubah menjadi mimpi buruk. Saat membuka pintu, ia melihat seorang pria bertopeng sedang menusuk Rekto dengan sebilah pedang. Rudo mencoba melawan, tapi pria itu menghajarnya hingga tak berdaya, lalu mengambil buku catatan milik Rekto dan pergi begitu saja. Dalam kondisi sekarat, Rekto masih sempat menyuruh Rudo untuk segera kabur dan berjanji suatu hari akan mengubah dunia yang busuk ini. Namun tak berselang lama, Rudo disetrum dengan tas sergan, ditangkap, dan dituduh telah membunuh Rekto. Tanpa diberi kesempatan untuk membela diri, Rudo langsung dibawa ke tempat eksekusi untuk dijatuhkan ke lubang neraka. Sebelum eksekusi berlangsung, Rudo melihat Chiwa di tengah kerumunan dan memintanya untuk menemukan pelaku yang sudah membunuh Rekto. Namun yang ia terima justru pukulan paling menyakitkan. Chiwa menatapnya dengan dingin, lalu membuang boneka yang ia terima dari Rudo begitu saja. Rudo tak sanggup berkata apa-apa. Dalam diam, ia berjanji bahwa suatu hari nanti, ia akan membalas semua orang yang telah memperlakukannya dengan keji.
Tak disangka, meski dijatuhkan dari ketinggian luar biasa, Rudo berhasil selamat setelah mendarat di atas tumpukan sampah. Namun sebelum sempat bernapas lega, di belakangnya muncul beberapa monster mengerikan yang terbentuk dari kumpulan sampah. Tanpa pikir panjang, Rudo langsung berlari menyelamatkan diri. Tapi kemana ia bisa lari? Di tempat yang penuh dengan gunungan sampah dan udara beracun, tak ada satupun tempat yang bisa disebut aman. Bahkan, udara di sana cukup untuk menghancurkan paru-paru siapapun yang menghirupnya terlalu lama. Di tengah kondisi tubuh yang melemah dan napas yang semakin sesak, sebuah kilatan energi muncul dari tangannya. Kilatan yang lahir dari amarah dan luka batin, dari ingatan akan Recto, dan dari pengkhianatan orang-orang yang telah memfitnahnya. Rudo tidak mau mati sebelum berhasil membalas dendam. Ia memanfaatkan barang-barang yang berserakan di sekelilingnya untuk dijadikan senjata dan mencoba menjatuhkan para monster itu. Tapi itu semua tidak cukup, terlebih tubuhnya sudah terlalu lemah karena racun di udara. Tiba-tiba muncul seseorang mengenakan masker gas dan membawa sebuah payung. Orang itu memberikan masker kepada Rudo. Berbagai pertanyaan dilontarkan oleh Rudo pada pria itu, namun pria itu menyuruh Rudo untuk diam. Setiap kali pria itu menyuruhnya tenang, Rudo justru membalas dengan suara lebih tinggi yang membuat pria itu kesal bukan main. Pria itu menjelaskan bahwa monster sampah bereaksi terhadap suara manusia. Itu sebabnya ia menyuruh Rudo untuk diam. Dan juga, mau dikalahkan berapa kali pun, monster sampah akan selalu bangkit kembali jika tidak dikalahkan dengan senjata khusus. Saat salah satu monster mulai mendekat, payung yang selama ini dipegang pria itu tiba-tiba berubah bentuk tepat setelah energi besar menyelimutinya. Hanya bermodalkan payung tersebut, pria bertopeng itu menyapu bersih para monster dengan mudah dan memastikan mereka tak bisa bangkit kembali. Setelah semuanya berakhir, pria itu kemudian membuka maskernya dan memperkenalkan dirinya. Rudo kemudian jatuh tak sadarkan diri. Dalam tidurnya, Rudo bermimpi tentang masa lalu bersama Recto. Recto pernah berkata bahwa jiwa bisa bersemayam pada benda yang dirawat dengan tulus dalam waktu lama. Termasuk juga sarung tangan yang selalu Rudo kenakan. Recto percaya, suatu hari nanti, jiwa yang tumbuh di dalam sarung tangan itu akan meminjamkan kekuatannya. Begitu terbangun, Rudo mendapati dirinya dalam kondisi terikat rantai. Ia meminta Enjin untuk melepaskannya karena ingin kembali ke dunia atas. Tapi Enjin menjawab bahwa saat ini belum ada cara untuk naik ke sana. Dunia atas terus bergerak, dan tak ada akses langsung ke permukaannya. Setelah itu, Enjin membawa Rudo ke suatu tempat dan meninggalkannya di sana. Beberapa saat kemudian, muncul 5 orang bermasker. Mereka awalnya bersikap ramah saat mengetahui bahwa Rudo berasal dari dunia atas. Tapi semua itu hanya sandiwara hanya untuk membuat Rudo lengah. Di dunia bawah, tubuh orang dari dunia atas sangat bernilai tinggi walau sudah tak bernyawa sekalipun. Mereka juga sangat membenci para penghuni dunia atas. Bagi mereka, polusi beracun dan kemunculan para monster merupakan akibat dari sampah yang dibuang oleh para penghuni dunia atas ke tempat ini. Kebencian itu begitu dalam, hingga salah satu dari mereka tak bisa menahan diri. Ia menyiksa Rudo dengan cara memaksanya memakan sampah, tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Rudo yang sudah kehilangan kesabaran langsung menggigit jari orang itu dan memakannya. Rudo sadar bahwa baik dunia atas maupun dunia bawah sama buruknya. Bersamaan dengan kemarahannya, muncul energi dari kedua tangannya yang kemudian menyelimuti seluruh tubuhnya. Enjin yang sedari tadi memantau dari kejauhan, sudah menduga bahwa Rudo memiliki kekuatan itu. Sebuah kemampuan langka yang bisa memberi nyawa pada benda dan mengubahnya menjadi senjata yang kuat. Tapi yang mengejutkan, Rudo ternyata mampu mengendalikan lebih dari satu benda sekaligus. Saat Rudo akan menghabisi pemimpin para bandit, Enjin datang menahannya. Setelah itu Rudo pun perlahan kembali sadar. Enjin mengajak Rudo untuk bergabung dengan kelompoknya, kelompok yang ia sebut sebagai kelompok pembersih. Sebagai gantinya, Enjin berjanji akan memberitahu Rudo semua yang ingin ia ketahui, termasuk kebenaran tentang dunia ini dan kekuatan yang kini mulai tumbuh dalam dirinya. Enjin membawa Rudo ke sebuah kota untuk memeriksakan kondisinya ke seorang dokter. Sementara Rudo menjalani pemeriksaan, Enjin menghubungi salah satu anggota pembersih untuk mengabarkan bahwa ia telah menemukan seseorang yang sangat berbakat dan berniat merekrutnya ke dalam kelompok. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa Rudo sangat beruntung nyawanya masih tertolong. Jika ia menghirup udara di area terlarang sedikit lebih lama, nyawanya pasti tak tertolong.
Karena itu, dokter menyarankan agar Rudo berterima kasih pada Engine yang telah menyelamatkannya. Setelah pengobatan selesai, Rudo berterima kasih pada Engine, namun ia tetap menolak tawarannya untuk bergabung dengan kelompok pembersih karena ingin secepatnya mencari informasi untuk bisa kembali ke dunia atas. Tapi Engine tetap memaksanya, pasalnya jika nekat mencari informasi sendiri, identitas Rudo yang berasal dari dunia atas akan terbongkar dan saat itu juga hidupnya akan berakhir. Rudo tak menyangka bahwa di dunia bawah ternyata ada kota yang layak ditinggali, dengan makanan yang layak pula. Ia selama ini mengira dunia bawah hanyalah tumpukan sampah tak berujung. Engine menjelaskan bahwa di dunia bawah terdapat anima, yaitu entitas yang terbentuk dari berbagai emosi serta tumpukan sampah. Anima inilah yang menjadi penyebab berbagai fenomena aneh di dunia bawah, termasuk kemunculan monster limbah yang kadang menyerang kota. Karena inti monster itu terbentuk dari anima, maka hanya senjata khusus yang mampu menghancurkannya. Namun anima tidak selalu bersifat jahat. Benda-benda yang dirawat dengan sepenuh hati juga dapat melahirkan anima di dalamnya. Benda seperti itu disebut peranti jiwa. Kelompok pembersih pun dibentuk untuk membasmi para monster limbah, dan Engine berperan dalam merekrut para giver untuk bergabung ke dalam kelompok tersebut. Menurut Engine, ketua kelompok pembersih menyimpan banyak informasi. Mungkin saja dia tahu sesuatu yang bisa membantu Rudo kembali ke dunia atas. Sebelum pergi, Engine memberikan sekantong uang kepada Rudo untuk keperluannya. Engine meminta Rudo tidak perlu merasa sungkan, karena uang itu berasal dari hasil penjualan pakaian miliknya sendiri. Tentu saja, Rudo kesal karena Engine telah seenaknya menjual pakaiannya tanpa izin. Yang lebih menjengkelkan, uang itu sempat dicuri seekor kucing. Dengan susah payah, Rudo akhirnya berhasil menangkap si kucing dengan bantuan sebuah tongkat. Seorang pria lalu datang mendekat. Rudo awalnya mengira pria itu ingin merebut uangnya, namun ternyata ia salah paham. Pria itu justru datang untuk mengambil kembali tongkat miliknya tadi yang dipakai Rudo untuk menangkap kucing. Namun begitu mendengar ucapan Rudo yang terkesan meremehkan benda berharganya, pria itu langsung naik pitam dan menghajar Rudo dengan tongkat tersebut. Engine sebelumnya telah memintanya menjadi pelatih Rudo, tapi Zanka tak menyangka harus mengajarinya sejak tahap paling dasar, termasuk pelajaran tentang pentingnya menghargai barang milik orang lain. Rudo awalnya ingin melawan, namun ia teringat nasihat Recto untuk belajar memahami perasaan orang lain. Setelah merenung, ia mulai memahami kemarahan Zanka, karena jika berada di posisi yang sama, ia pun pasti akan marah jika sarung tangan berharganya dicuri. Dengan tulus, Rudo meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia tidak berniat mencuri tongkat tersebut. Melihat reaksi Zanka yang berubah, Rudo benar-benar tak menyangka bahwa ucapan Recto selama ini ada benarnya. Untuk pertama kalinya, ia bisa berdamai dengan seseorang. Bahkan Zanka balik meminta maaf dan mulai bersikap ramah padanya. Ia pun kembali teringat pesan Recto untuk belajar tersenyum agar bisa lebih akrab dengan orang lain. Maka Rudo mencoba memberikan senyum terbaik yang pernah ia miliki dalam hidupnya. Namun ekspresi kaku dan aneh yang ia tunjukkan justru disalahartikan oleh Zanka sebagai ejekan. Merasa ada yang salah, Rudo mencoba tersenyum sekali lagi. Tapi bukannya membaik, senyuman kedua justru lebih buruk dari yang pertama. Dan kali ini, Zanka sudah tidak bisa lagi mengontrol emosinya. Sedikit perdebatan terjadi sampai akhirnya keduanya mulai menggunakan kekuatannya masing-masing. Zanka menyadari bahwa kekuatan Rudo sangat unik karena bisa mengubah apapun yang Rudo sentuh menjadi peranti jiwa. Barulah Zanka mengerti kenapa Engine menyebut Rudo sebagai seseorang yang sangat berbakat. Tapi hanya mengandalkan bakat saja tidaklah cukup, Zanka kemudian memperlihatkan kemampuannya. Dengan kemampuan itu, Rudo benar-benar tidak bisa memberikan perlawanan berarti. Situasi berubah drastis saat Zanka mendapati ada sesuatu menempel di wajahnya. Ia langsung syok setelah sadar bahwa yang menempel itu adalah kotoran manusia, dan itu berasal dari senjata yang digunakan Rudo. Tanpa disadari, Rudo telah menggunakan penyedot WC penuh kotoran sebagai peranti jiwa. Panik dan jijik, Zanka berlari sekencang mungkin melintasi kota untuk menjauh. Rudo mengejarnya dan mengibaskan penyedot WC itu sehingga kotoran menyebar ke arah Zanka. Engine yang sedang berkendara tak sengaja melihat mereka berdua. Setelah mendengar cerita dari keduanya, Engine tertawa terpingkal-pingkal. Ia tak menyangka awal perkenalan mereka akan seaneh dan selucu ini. Setelah itu, Engine secara resmi memperkenalkan Zanka sebagai pelatih Rudo. Ia menyebut Zanka sebagai giver dengan kemampuan tertinggi dalam mengendalikan peranti jiwa. Di tengah suasana yang mulai tenang, tiba-tiba seorang wanita sudah berada di dalam mobil. Ia adalah Rio, yang juga salah satu anggota pembersih lainnya. Perjalanan mereka pun berlanjut. Engine menginjak pedal gas menuju ke markas pusat pembersih.
Setelah sampai, Enjin membawa Rudo untuk bertemu Semyu terlebih dahulu. Semyu memiliki peranti jiwa berupa kacamata, dan dengan peranti jiwanya tersebut, Semyu bisa melihat potensi dan sifat asli seseorang yang hendak bergabung. Namun terjadi sesuatu yang janggal saat Semyu menatap ke dalam diri Rudo. Meski wajahnya sempat menunjukkan kegelisahan, ia segera menyembunyikan ekspresi tersebut dan berkata bahwa Rudo hanya perlu latihan agar bisa menggunakan teknik dengan baik. それだけか。ボスに合わせてくるわ。ええ、 Dalam perjalanan, Enjin menjelaskan bahwa kelompok ini memiliki sekitar 100 anggota yang tersebar di berbagai markas tergantung area yang mereka tangani. Karena itulah, mereka jarang berkumpul di markas utama. Ia sempat berniat mengenalkan Rudo kepada anggota yang hadir, namun mengurungkan niat begitu melihat jumlah yang datang di markas pusat ternyata cukup banyak. Sebelum memasuki ruangan bos, Enjin mengingatkan Rudo agar tidak membicarakan soal peranti jiwa, sebab hingga saat ini tidak ada satupun anggota yang mengetahui bentuk maupun kekuatan peranti jiwa sang bos. Sayangnya ruangan itu kosong. Semyu memberitahu bahwa bos sedang pergi dan belum bisa kembali dalam waktu dekat. 悪いな、ルド。ボスは留守だし。聞いたわ。どうすんだ。 Ryo kemudian muncul dan mengusulkan agar Rudo menjadi pemagang terlebih dahulu, agar ia bisa memahami cara kerja kelompok pembersih. Usulan itu langsung disetujui. Semyu menjelaskan bahwa dunia bawah terbagi menjadi dua wilayah utama, yakni zona aman yang dapat dihuni manusia, dan zona kontaminasi yang dipenuhi sampah serta monster limbah. Di dalam zona kontaminasi, terdapat area paling berbahaya yang disebut area terlarang, tempat di mana Rudo terjatuh sebelumnya. Hingga kini, kelompok pembersih telah menemukan 6 area terlarang. Karena bahayanya yang ekstrim, siapapun yang menghirup udara di sana tanpa masker akan mati dalam waktu 15 menit. Rudo dan Ryo kemudian berangkat bersama beberapa anggota unit pendukung menuju lokasi yang ditugaskan. Tak lama setelah tiba, salah satu anggota melaporkan kemunculan monster. Bentuk monster ini menyerupai binatang, namun berbeda dari yang pernah Rudo lihat sebelumnya, baik dari segi kekuatan maupun ukuran. Rudo mulai panik ketika jumlah monster terus bertambah dan hampir menembus barikade. Sementara itu, Ryo justru terlihat sangat santai. Ia bahkan masih sempat memikirkan pesta penyambutan untuk Rudo setelah tugas ini selesai. Rudo heran melihat sikap Ryo yang begitu tenang di tengah situasi berbahaya. Ryo kemudian menjelaskan bahwa jika ingin bertahan hidup di dunia bawah, seseorang harus bisa tetap tenang dalam keadaan apapun. Ucapan itu menyadarkan Rudo. Ia mulai menyadari bahwa dirinya memang terlalu mudah panik. Sejak saat itu, ia pun mencoba belajar mengendalikan diri. Namun, ketenangannya diuji ketika seekor monster limbah raksasa tiba-tiba muncul. Ryo yang sebelumnya tampak tenang, langsung mengeluarkan peranti jiwanya berupa gunting, lalu menerjang ke medan pertempuran untuk menghabisi monster-monster kecil sebelum menghadapi yang besar. Sementara itu, unit pendukung bertugas melumpuhkan monster yang tersisa agar para giver dapat menghancurkannya. Begitulah sistem kerja kelompok pembersih. Namun salah satu anggota pendukung lengah dan hampir terbunuh. Beruntung, Rudo berhasil menyelamatkannya dan menunjukkan kekuatannya sebagai seorang giver. Sayangnya, kekuatan itu lepas kendali dan hampir mencelakai orang yang baru saja ia selamatkan. Tak lama kemudian, Ryo datang dan menghajar monster tersebut. Ryo yang semula berhasil membelah monster limbah terbesar menjadi 2, mendadak terlihat kebingungan. Untuk pertama kalinya, ia menghadapi monster yang bisa pulih kembali meski sudah diserang dengan peranti jiwa. Karena tak punya pilihan lain, Ryo terus menebas monster itu, dan dari beberapa tebasan yang ia lancarkan, ia melihat sesuatu yang bercahaya dari dalam kepala monster tersebut. Monster itu mulai pulih lagi dan mengamuk dengan melancarkan serangan secara sporadis. Salah satu serangannya bahkan hampir saja mencelakai Rudo. Untung saja Gris berhasil menangkap dan menyelamatkannya sebelum ia terjatuh. Sementara itu, Ryo yang telah menemukan titik lemah monster tersebut langsung menusuk kepalanya hingga tertembus. Rudo dan Gris berlari mendekat dan terkejut saat melihat kenyataan bahwa monster itu digerakkan oleh sebuah peranti jiwa yang tertanam di dalam kepalanya. Di tempat lain, pemimpin bandit yang sebelumnya pingsan karena Rudo kini terbangun di sebuah ruangan asing. Di depannya terdapat seorang pria misterius yang bertanya tentang keberadaan Rudo. Untuk mendapatkan informasi tentang Rudo, pria itu bahkan sampai menyiksa pemimpin para bandit. Di tempat lain, selepas menyelesaikan tugas pembersihan, Ryu menepati janjinya dengan mengadakan pesta penyambutan untuk Rudo. Ia mengundang semua anggota yang berada di markas pusat. Namun Rudo yang menjadi tokoh utama dalam pesta itu justru terlihat murung. Perasaan itu muncul karena ia merasa belum mampu berbuat banyak, bahkan merasa menjadi beban dalam tugas sebelumnya. Gris kemudian datang untuk berterima kasih karena Rudo telah menyelamatkan Volo dari monster limbah. Volo sendiri bergabung dengan kelompok pembersih demi membasmi seluruh monster limbah.
Namun karena ia bukan seorang giver, saat ini Volo hanya bisa merawat benda kesayangannya dengan harapan suatu hari, Anima akan bersemayam di dalamnya. Jika impiannya terwujud, ia berjanji akan tetap berada di unit pendukung dan membungkam semua yang pernah meremehkannya. Grace kembali menyampaikan rasa terima kasihnya pada Rudo. Pasalnya, sebagian besar giver yang baru bergabung dengan kelompok pembersih biasanya memandang rendah unit pendukung sebagai orang lemah tanpa kekuatan spesial. Namun Rudo berbeda dengan yang lainnya. Grace memberikan saran pada Rudo untuk mengingat kembali sesuatu yang ingin ia lakukan sejak lama, bahkan sebelum datang ke dunia bawah. Dengan mengingat itu dan memulai lembaran baru, Grace yakin Rudo akan menjadi jauh lebih kuat. Kata-kata itu begitu membekas di hati Rudo. Ia pun memutuskan untuk memulai kembali segalanya dari awal. Ohayou gozaimasu. Sojiya desu. Goirai desu ka? Keesokan harinya, Semiyu memanggil Zanka, Rudo, dan beberapa anggota unit pendukung untuk menjalankan tugas pembersihan. Misi mereka kali ini adalah merebut kembali barang dagangan yang dirampas monster limbah. Barang dagangan yang dimaksud adalah manusia hidup yang jatuh dari dunia atas. Itulah alasan mengapa Rudo ikut dilibatkan dalam misi ini. Melihat Zanka yang tampak kesal dengan kehadiran Rudo, Semiyu mengarang cerita dengan mengatakan bahwa Engine sangat mengandalkan Zanka untuk misi kali ini. Mendengar hal itu, Zanka langsung merasa tersanjung dan berapi-api. Yoshi! Shigoto jake na! Saat perjalanan menuju lokasi, Volo bercerita pada Rudo tentang kebiasaan Grace sebelum menjalankan tugas pembersihan, yakni Grace selalu berdoa pada sebuah benda yang ia bawa. Seorang wanita dengan wajah yang cukup creepy tiba-tiba muncul di belakang mereka. Wanita itu mengenalkan diri bahwa dialah yang meminta bantuan pada pembersih. Maksud kedatangannya adalah mengantar para pembersih ke tempat lokasi di mana monster limbah berada. Di tengah perjalanan itu, Zanka sempat merasakan kejanggalan karena selama ini belum pernah ada monster yang menculik manusia. Ternyata firasatnya terbukti benar, karena tujuan wanita itu adalah menjebak para pembersih. Dari kegelapan, dua orang muncul membawa lentera ungu. Zanka langsung mengenali mereka sebagai pengendara. Grace menjelaskan pada Rudo bahwa pengendara adalah sekelompok bandit berbahaya yang seluruh anggotanya adalah giver. Menyadari situasi berbahaya itu, Grace segera menginstruksikan rekan-rekannya untuk berpencar mencari jalan keluar, sementara Zanka maju menghadapi musuh. Pengendara berencana untuk menculik Rudo, tapi bukan untuk dijual, melainkan untuk mendapatkan informasi mengenai dunia atas, termasuk rahasia bagaimana Rudo bisa hidup setelah melewati perbatasan. Kyokai? Wanita itu lalu menciptakan pasukan dari lumpur, sementara rekannya bersembunyi di dalamnya. Kombinasi serangan mereka membuat Zanka beberapa kali terkena pukulan tanpa bisa menyerang balik. Wanita itu mengira bahwa jika Zanka berhasil dilumpuhkan, ia bisa dengan mudah menculik Rudo. Namun ia salah besar, karena Zanka belum menunjukkan kemampuan sebenarnya. Setelah berhasil menganalisa kemampuan masing-masing musuhnya, Zanka kemudian memanfaatkan tongkatnya untuk mendeteksi musuh dengan getaran. Hanya dalam 2 kali ayunan saja, ia berhasil menumbangkan keduanya. Namun saat ia mengira sudah menang, tiba-tiba seorang musuh baru muncul tepat di belakangnya. Scene kemudian beralih pada Rudo dan unit pendukung yang masih berusaha mencari jalan keluar. Saat menelusuri lorong gelap, Grace menemukan sebuah jalur yang tampak menuju ke permukaan. Ia segera meminta ketiga rekannya untuk melewati jalan itu dan mencari bantuan ke markas pusat. Tak berselang lama, seseorang muncul dari arah tempat Zanka bertarung. Mereka sempat berharap itu Zanka, tetapi sosok yang datang ternyata bukan sekutu, melainkan musuh baru. Dalam sekejap, ia melompat ke belakang Rudo dan menghancurkan jalan keluar satu-satunya. Ia lalu mendekat dan mencoba mengajak Rudo untuk ikut dengannya karena ada seseorang yang sangat ingin bertemu dengannya. Namun Rudo menolak dan bertanya mengenai kondisi Zanka. Pria itu kemudian menunjukkan peranti jiwanya berupa cincin yang bisa ia ubah menjadi cakar beracun yang mematikan. Dengan racun itulah ia berhasil melumpuhkan Zanka. Karena yang musuh incar adalah Rudo, Grace langsung maju untuk melindunginya. Tapi sebelum sempat bereaksi, musuh terlebih dahulu sudah menembuskan cakar beracunnya tepat ke tubuh Grace. Kejadian itu terasa begitu menyakitkan bagi Rudo. Untuk kedua kalinya, ia harus melihat seseorang yang berharga baginya disakiti tepat di depan matanya. Luka di hati itu membuat pikirannya kembali ke masa lalu. Saat masih kanak-kanak, Rudo pernah melukai dirinya sendiri dengan membenturkan kepala ke tembok berulang kali. Ia merasa keberadaannya tidak pernah diinginkan dan tidak memiliki apa-apa selain emosi gelap yang perlahan menggerogoti pikirannya. Menurut Recto, hal itu terjadi karena Rudo belum menemukan apa yang ia sukai atau ingin lakukan. Karena itu, Recto mengajaknya berjalan-jalan ke berbagai tempat,
berharap Rudo bisa menemukan sesuatu yang menarik hatinya. Tatapan kosong Rudo perlahan berubah ketika ia melihat seorang bangsawan membuang sampah. Ia berlari, lalu mengambil sebuah benda dari dalamnya. Tanpa diduga, ia langsung menangis. Hatinya terasa pilu melihat sebuah benda yang baru rusak sedikit, tapi sudah dibuang begitu saja. Rekto menyadari bahwa pada saat itu Rudo melihat dirinya sendiri pada benda tersebut. Ia merasa nasibnya sama, terbuang dan tidak dihargai. Namun dari kejadian itu juga terlihat bahwa Rudo mampu menemukan nilai dalam sesuatu yang dianggap tak berguna oleh orang lain. Setelah kilas balik itu, Rudo menggenggam benda yang selalu dibawa Gris dan mengubahnya menjadi sebuah peranti jiwa. Dari situ, Gris menyadari bahwa kekuatan Rudo bukan menjadikan benda sebagai peranti jiwa, melainkan mengekstrak nilai tertinggi dari setiap benda yang ia sentuh. Sebelum memulai pertarungan, pria itu memperkenalkan diri. Oira wa Jabba. Jabba Wonga. Dan setelahnya, pertarungan mereka pun dimulai. Anehnya, semua serangan Jabber berhasil dihindari Rudo. Bahkan, ada saat-saat di mana Rudo seolah mampu mengubah arah gerakan lawannya. Rudo kemudian menjelaskan peranti jiwa miliknya. Peranti itu tercipta dari jimat yang selalu dibawa Gris. Jimat tersebut menjadi sarana doanya agar ia dan rekan-rekannya selamat dalam setiap misi. Dari situlah lahir peranti jiwa dengan kekuatan untuk menghindari semua serangan musuh. Dengan kata lain, peranti jiwa itu adalah perwujudan doa Gris. Oira no kougeki atannai kamoshirenai kedo, kimi no kougeki mo oira ni wa ataranee yo. Meski tak bisa dipakai untuk menyerang secara langsung, kemampuan itu membuat Rudo selalu mengetahui arah serangan lawan. Selama ia bisa membaca pergerakan Jabber, ia bisa memukul dengan tepat dan presisi. Walau terus menerima pukulan, Jabber tetap mencoba menyerang. Pada satu momen, ia melemparkan reruntuhan untuk mengalihkan perhatian Rudo. Anehnya, peranti jiwa Rudo tidak bereaksi. Dari situ Jabber menyadari sesuatu, bahwa peranti jiwa itu hanya berfungsi terhadap makhluk yang memiliki kesadaran. Setelah memahami hal tersebut, Jabber menusukkan cakar dari tangan kanannya ke tubuhnya sendiri. Cakar itu mengandung racun saraf yang sangat kuat, tujuannya agar ia kehilangan kesadaran dan mengamuk tanpa kendali. Sesaat setelah kehilangan kesadaran, Jabber langsung maju menyerang Rudo. Benar saja, peranti jiwa Rudo sama sekali tak berfungsi menghadapi Jabber dalam kondisi itu. Rudo ngeri melihat betapa mudahnya Jabber mematahkan tekniknya dengan cara yang ekstrim. Dengan peranti jiwa yang tak berguna, Rudo benar-benar kewalahan menghadapi kecepatan Jabber. Untungnya, tepat saat ia hampir terkena serangan, Zanka melemparkan peranti jiwanya dari kejauhan dan mengenai Jabber dengan telak. Zanka lalu memuji Rudo yang akhirnya bisa menggunakan peranti jiwanya. Dari hasil pengamatannya, ia menyadari bahwa peranti jiwa Rudo hanya berfungsi untuk bertahan, itu pun hanya jika musuh menyerang dengan niat membunuh. Dari situlah ia mendapat ide. Karena tubuhnya masih lemas karena racun, ia ingin memanfaatkan peranti jiwa Rudo untuk melontarkan dirinya ke arah Jabber. Caranya, ia akan menyerang Rudo dengan sungguh-sungguh sehingga peranti jiwa Rudo bereaksi dan melemparkannya tepat ke arah Jabber. Rencana itu terdengar brilian, apalagi Rudo memang tak punya cara lain untuk mengalahkan Jabber. Tanpa aba-aba, Zanka langsung menyerang Rudo. Seperti yang ia perkirakan, peranti jiwa Rudo bereaksi dan melemparkannya ke arah Jabber. Serangan itu berhasil sehingga Zanka mengulanginya lagi dan lagi. Setiap kali dilempar, ia selalu menghajar Jabber dengan telak hingga akhirnya kesadaran Jabber pulih kembali. Namun bersamaan dengan itu, Rudo dan Zanka juga sudah sampai batasnya. Rudo terkejut saat melihat jimat milik Gris hancur menjadi debu setelah dipakai sebagai peranti jiwa. Tak lama, tubuh Rudo ambruk. Rupanya ada luka cakar di punggungnya yang membuat ia tak bisa bergerak. Lebih buruk lagi, Jabber yang sudah babak belur kembali bangkit dengan kondisi segar, bahkan Zanka sendiri tak menyangka. Rupanya, dengan menusukkan cakar tangan kirinya ke tubuh sendiri, Jabber mampu meniadakan rasa sakit. Dan sebelum membawa Rudo kepada bosnya, ia sekali lagi menusuk Zanka yang membuatnya kembali tak bisa menggerakkan tubuhnya. Jana, Showaru-kun.
Dengan tubuh yang tak bisa digerakkan, ditambah rasa bersalah karena gagal menolong teman-temannya, Rudo merasa sangat frustrasi. Untung saja di atas gedung sudah menunggu Rio dan Engine bersama beberapa rekannya. Semua itu berkat tim pendukung yang berhasil mencapai permukaan lalu memanggil bantuan ke markas pusat. Engine segera memerintahkan sebagian rekannya turun kembali ke bawah tanah untuk menyelamatkan Zanka dan Gris. Sementara itu Jabber yang sudah babak belur jelas bukan tandingan Engine dan kawan-kawan. Meski begitu ia tetap nekat melawan. Baginya, perintah bos untuk membawa Rudo ke markas harus dipenuhi, bahkan bila nyawanya jadi taruhannya. Namun tiba-tiba, seseorang muncul dan mendekap Jabber dari belakang. Dia adalah Ketoni yang juga anggota Raiders sekaligus rekannya. Ketoni meminta Jabber untuk mundur, tapi Jabber menolak karena merasa belum menuntaskan tugasnya. Baru ketika Ketoni mengatakan bahwa ini adalah perintah langsung dari bos, saat itu juga Jabber langsung menurut. Ketoni ternyata memiliki peranti jiwa berupa penutup saluran air. Dengan itu, ia mampu berteleportasi ke tempat lain. Sebelum pergi, Jabber sempat menyadari simbol seri yang terukir pada sarung tangan Rudo dan ia yakin bos akan senang mendengar kabar tersebut. それ大事に持ってろよ。 Sementara itu, Gris yang terluka parah ternyata masih selamat. Rudo meminta maaf karena sudah menghancurkan jimat berharganya. Namun bagi Gris, selama jimat itu bisa berguna bagi Rudo, ia justru merasa senang. Entah mengapa, setelah kejadian itu, Rudo malah duduk dengan ekspresi penuh frustrasi. Bahkan Enji sendiri sempat heran melihat sikapnya. Rupanya, selama ini Rudo salah sangka dan benar-benar mengira bahwa Gris sudah mati terbunuh. Engine lalu membawanya ke sebuah ruangan dan di sana, Rudo langsung melongo dengan wajah bodoh saat melihat Gris ternyata masih hidup. グリスが死んだと思ってあんなに落ち込んでたのか。そっかそっか。 Gris bisa terselamatkan berkat seorang giver penyembuh di tim pembersih. Dia adalah Asia Stilza. Selain Asia, Gris juga berterima kasih kepada Volo karena berkatnya ia terhindar dari serangan lanjutan musuh. Tak lupa, Gris juga berterima kasih kepada Rudo. Ia sama sekali tidak menyangka Rudo bersama Zanka mampu mengalahkan musuh sekuat itu. Menurutnya, itu adalah perkembangan yang luar biasa. Ia pun meminta Rudo untuk tidak terlalu memikirkan jimat yang rusak. Seperti yang ia katakan sebelumnya, selama benda itu bisa berguna untuk orang lain, ia justru merasa senang. Tak lama kemudian, seseorang datang berkunjung. Dia adalah Arka Corvus, yang merupakan pemimpin kelompok pembersih. Corvus meminta maaf karena sebelumnya ia sengaja tidak menemuinya karena mengira Rudo hanya bergabung untuk mencari informasi. Namun setelah melihat sendiri bagaimana Rudo berjuang sepenuh hati bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi melindungi rekan-rekan, pandangannya langsung berubah. Corvus pun mengumumkan bahwa Rudo resmi menjadi bagian dari kelompok pembersih. Ia kemudian meminta Rudo untuk datang ke ruangannya. Selain memberikan seragam, Corvus juga membagikan informasi penting yang sangat dibutuhkan Rudo. Ia menjelaskan bahwa antara dunia bawah dan dunia atas terdapat sebuah perbatasan, dan siapapun yang mencoba melewatinya akan kehilangan nyawa. Namun ada sebuah desas-desus yang cukup menarik. Konon, seorang pengembara pernah tersesat di area terlarang dekat perbatasan, lalu diselamatkan oleh seorang wanita. Menurut pengakuannya, wanita tersebut telah lama tinggal di area itu, dan selama ia berada di sana, ia pernah melihat seseorang yang mampu keluar masuk antara dunia atas dan dunia bawah tanpa kehilangan nyawanya. Artinya, jika Rudo masih ingin kembali ke dunia atas, ia harus mencari tahu tentang sosok yang pernah dilihat wanita tersebut. Dan pada saat yang sama, hal itu juga menjadi kunci jawaban mengapa Rudo bisa selamat setelah terjatuh dari dunia atas. Setelah mendapatkan informasi itu, Rudo bergegas ingin segera mencari wanita yang dimaksud, namun Volo dan Enji menahannya. Menurut Enji, sebelum pergi, Rudo harus lebih dulu mengumpulkan informasi dan memahami kekuatannya sendiri. Memang benar Rudo sudah bisa menggunakan kekuatan itu, tapi ia belum tahu sejauh mana batasannya maupun apa saja kelemahannya. Untuk sementara, Enji menyarankan Rudo agar beristirahat, tapi saat ia berusaha keras untuk tidur, tiba-tiba datang Rio yang mengajaknya berkeliling markas pembersih. Dalam perjalanan itu, Rudo menceritakan kehidupannya di dunia atas, termasuk soal camilan yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya. Mendengar cerita itu, Rio mengajaknya mencoba camilan, karena di dunia bawah makanan ringan justru bisa didapatkan dengan mudah. Meski tempat ini bukanlah lokasi ideal untuk bercocok tanam, kehadiran warung-warung yang dikelola para giver spesialis memasak membuat camilan jauh lebih umum dijumpai daripada di dunia atas. Seumur hidupnya, baru kali ini Rudo merasakan camilan, dan begitu mencobanya, ia sama sekali tidak bisa berhenti. Bahkan untuk membagikan satu permen lollipop pun terasa sangat berat baginya.
Tak butuh waktu lama, ia langsung menjadi pecandu. Seluruh camilan di gudang ia habiskan hingga tubuhnya membesar, sampai-sampai Zanka sempat dibuat ketakutan melihatnya. Setelah puas ngemil, Rudo kemudian berlatih dengan Zanka. Namun ketika mencoba mengubah sebuah pisau menjadi peranti jiwa, kekuatannya sama sekali tidak merespons, padahal ia masih mengingat dengan jelas cara menggunakannya. Mendengar bahwa Rudo di dunia atas gemar memperbaiki barang-barang rusak, Zanka pun berspekulasi bahwa kekuatan itu mungkin hanya bisa bekerja pada benda yang sudah rusak. Untuk mengujinya, Zanka meminta Rudo mencoba menggunakan kekuatannya pada tumpukan barang rongsok yang telah ia kumpulkan. Ternyata dugaan Zanka benar. やるじゃねえか。さすが教育係。 Untuk memastikan hal itu bukan kebetulan, Zanka menyuruhnya mencoba pada beberapa benda lain dan hasilnya tetap sama. Namun setelah mengubah benda ketiga, darah segar langsung mengalir dari hidung Rudo. Engine pun menduga tubuh Rudo masih terlalu lemah untuk menyesuaikan diri dengan kualitas tinggi dari sarung tangannya. Sebab kekuatan sebuah peranti jiwa ditentukan dari seberapa lama benda itu dijaga dan dirawat oleh pemiliknya. Dan karena Rudo telah merawat sarung tangannya itu sejak kecil, wajar bila kualitasnya jauh lebih tinggi dibanding benda lain. Semakin tinggi kualitas peranti jiwa, semakin berat pula beban yang harus ditanggung tubuh sang pengguna. Dari penjelasan itu, Rudo menyimpulkan bahwa semua benda yang pernah ia ubah menjadi peranti jiwa bisa hancur karena memiliki batas waktu. Namun Ryo punya pemikiran berbeda. Menurutnya, inti dari kekuatan Rudo adalah mengekstrak nilai maksimal dari barang yang sudah rusak. Ketika sebuah benda selesai dipakai sebagai senjata, maka benda itu hancur bukan karena rapuh, melainkan karena merasa telah menunaikan peran terakhirnya. Dengan kata lain, kekuatan Rudo bukanlah menghancurkan barang yang ia sentuh, melainkan memaksimalkan sisa nilai dari sesuatu yang belum sepenuhnya rusak. Engine kemudian menyarankan agar Rudo memberi nama pada sarung tangannya, sebab setiap giver selalu menamai benda kesayangannya. 全然考えたことなかった。 Adegan pun beralih. Di sebuah tempat di area terlarang, sosok pemimpin kelompok Raiders akhirnya diperlihatkan. Dan mengejutkannya, pria misterius itu juga memiliki sebuah benda dengan ukiran simbol seri yang sama persis seperti sarung tangan milik Rudo. 万人シリーズ